Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, hari ini saya masih berada di satu lapangan sepak bola ya, di daerah Pamulang 2, mungkin yang tinggal di sekitar Pamulang. Lapangannya memang agak tersembunyi di belakang komplek perumahan Pamulang 2. Baik, di hari ini ya, hari Rabu, di konten tentang sosial politik ya, mencermati perkembangan perpolitikan di tanah air ya. Memang hari-hari menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memang harus kita cermati, harus kita perhatikan ya, tentu untuk terus menjamin akal kita, menjamin nalar kita untuk selalu berpikir secara jernih, secara rasional ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang hari-hari ini ramai dibicarakan ya, dari kasus asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU ya, Bapak Hasyim Asyari. Ini sesuatu yang tentu kita situasi yang sangat memprihatinkan, dan kalau kita seringkali kita hanya berkisar pada orang-orang di bawah, walaupun dia orang teratas di KPU ya, tetapi ada di atasnya lagi. Jadi saya selalu mencoba membela gitu ya. Bukan pembelaan sih ya, tetapi mendudukkan suatu persoalan ya. Tentu ketika kita memilih orang yang akhirnya sekarang kena kasus asusila ini, sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah siapa sih yang memilih dia gitu ya. Ini titipan atau bagaimana gitu ya. Bukan apa-apa, karena hari-hari ini kan selalu disinyalir gitu ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang pengangkatan seorang pimpinan suatu lembaga itu lebih banyak dalam konteks adalah justru memang dipilih bukan orang-orang terbaik ya, tetapi orang-orang yang punya masalah, sehingga betul-betul hidupnya itu dalam tekanan ya, sehingga memang sengaja tidak memilih yang terbagus ya gitu ya. Nah, tetapi pada kali ini saya tidak akan membahas soal Hasyim Asyari, sudah banyak dibahas ya, tetapi soal kemungkinan lagi ya, masih kemungkinan rivalitas di dalam pemilihan gubernur Jakarta ya, karena Jakarta ini kan memang punya posisi penting secara nasional gitu ya, yaitu rivalitas antara Bapak Anies Baswedan dengan siapa itu namanya, jadi lupa saya dengan dulu yang adalah mantan juga pendukungnya gitu ya, yang sempat menjagokan sebagai calon gubernur di Jawa Tengah ya, yaitu Bapak siapa ya, Sudirman Said. Baru ingat dia. Ini kayaknya memang sudah mulai slow ingatannya gitu ya. Iya, baik, kita akan membicarakan tentang rivalitas atau ya tentang bagaimana seandainya akhirnya mereka ini harus bertempur ya, yang sebelumnya ada dalam satu kubu dan bahkan bukan orang yang jauh dari dekat ya, jadi kedekatan mereka sebenarnya kan sudah lama gitu ya. Baik, bagaimana kemungkinannya kita sama-sama tahu ya, Bapak
Anies Rashid Baswedan tentu dipandang sebagai ya gubernur yang cukup berhasil lah gitu ya. Ya kalau bahasa yang lain setidak-tidaknya lah gitu ya, masyarakat Jakarta merasa, terutama masyarakat miskin Jakarta itu merasa cukup bahagia dengan memiliki gubernur seperti Anies Rashid Baswedan. Jadi kalau kita lihat track record sebagai gubernur, ya agak berat sebenarnya kalau Sudirman Said ini ingin mencalonkan ya. Jadi dari awal yang diteriakkan oleh Sudirman Said, dan tentu itu sebuah pernyataan yang normal, normal dalam politik ya, bahwa yang didengungkan adalah bagaimana mungkin kita memiliki gubernur yang sesungguhnya hatinya bukan jadi gubernur gitu ya. Sehingga sederhananya ya sebenarnya ingin dibawa bahwa Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur DKI kali ini ya, itu lebih ke tujuannya adalah untuk batu loncatan untuk naik setingkat lebih tinggi gitu ya. Tetapi yang harus kita ingat dalam ilmu politik yang paling sederhana ya, kekuasaan itu ada kecenderungan untuk orang itu mempertahankan kekuasaan ya, dan kalau bisa mempertingkat atau memperluas kekuasaannya ya, dengan kemarin Anies Baswedan ikut dalam Pilpres tentu tujuannya lebih tinggi ya. Nah, ketika itu tidak tercapai tentu ya orang kan ingin bertahan ya. Jadi karena memang masih memungkinkan ya bertahan sebagai gubernur ya. Jadi upaya memperluas kekuasaan, mempertahankan kekuasaan itu saya kira itu hal yang normal dalam teori politik yang paling sederhana ya. Saya juga belajar politik hanya sedikit saja dan itu normal gitu ya. Jadi saya kira pernyataan Sudirman Said ini ya tentu memang untuk menyindir ini ya, tetapi kalau nanti kita tanyakan kembali pada Sudirman Said, apakah Sudirman Said juga tidak berminat untuk meningkatkan kekuasaan menjadi calon presiden setelah jadi gubernur DKI misalnya gitu ya. Saya kira segala sesuatunya kan serba mungkin, jadi tidak perlulah tetapi ya sebagai kata-kata, karena orang ini kan kadang-kadang itu bagaimana ingin memposisikan lawan politiknya sebagai orang yang haus kekuasaan gitu ya. Baik, lepas dari itu semua ya, saya melihat dua orang ini dua orang baik, jadi saya sebenarnya sangat bersyukur ya kalau akhirnya nanti dalam pemilihan gubernur di DKI ini jagonya cukup dua itu saja gitu ya, Sudirman Said dan Anies Rashid Baswedan. Dan saya hakul yakin ya, ketika salah satu menang maka dengan sangat cepat lawan politiknya akan memberikan ucapan selamat dan siap untuk berkolaborasi ya, karena sesungguhnya mereka ini kan orang-orang yang selalu menggunakan akal sehat, menggunakan nalar berpikir yang selalu berpikir positif gitu ya, sehingga nilai-nilai positif, sikap-sikap yang positif itu akan mudah bertemu kembali ya. Jadi Sudirman Said dan Anies Baswedan bukanlah tipe orang-orang pendendam ya, sebagaimana yang terjadi hari-hari ini ya, begitu dendamnya sampai-sampai semua hal itu dihalangi untuk maju ya. Jadi kata Ustadz itu katanya musuh itu istilahnya ya, dirangkul jangan dipukul kan gitu ya. Itu tidak terjadi ya. Banyak pemimpin kita itu yang walaupun cara memukulnya memang macam-macam ya, ada yang halus ada yang kasar gitu ya. Jadi menanggapi tentang kemungkinan pemilihan gubernur dengan dua rivalitas dan yang dulu berasal dari katakanlah sevisi sepemahaman ya, kemudian menjadi rivalitas, itu saya kira karena keduanya baik ya, memang kalau dari sisi peluang untuk jadi calon incumbent akan lebih mudah lah memenangkan ya, tetapi kita tidak tahu kalau alam ya, karena banyak tangan-tangan yang bermain gitu ya. Tetapi insya Allah siapapun yang jadi
mereka tidak akan terjadi permusuhan yang panjang. Jadi ketika perhelatan selesai, maka keduanya sudah pasti akan bisa bersinergi, berkolaborasi gitu ya. Mungkin kalau Sudirman Said menjadi gubernurnya, maka Anies akan diposisikan sebagai mentor atau penasehat ya dalam bagaimana membawa Jakarta menjadi lebih jaya gitu ya. Jadi saya memang berdoa ya, dua ini aja yang nanti bertarung di dalam pemilihan gubernur ya. Dua-duanya orang baik dan dua-duanya harus kita berikan apresiasi, dan insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dengan dua calon gubernur ini. Demikian yang bisa kita sampaikan ya, pendapat kami sebagai orang awam tentang perpolitikan itu ya, tentang kemungkinan bagaimana hubungan antara Anies Rashid Baswedan dengan Sudirman Said ke depan ya. Sekian, kita tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.